Makanya ketika kita fokus kepada akhirat gitu, insya Allah dunia akan mengikuti gitu. Jadi saya yakin Allah lah penolong saya melalui komunitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nurjana, tapi orang biasa memanggil saya Teh Jenny. Saya punya perusahaan yang bergerak di bidang alkes, alat kesehatan, yaitu dengan nama PT Mitra Arsya Medica. Nah, perusahaan saya sebetulnya pada masa pandemi itu tidak punya permasalahan yang berarti, karena sebetulnya dalam posisi pandemi justru yang namanya produk alat kesehatan itu orang semakin banyak yang mencari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam posisi seperti itu ternyata perusahaan kita semakin banyak didekati oleh yang namanya mungkin riba gitu ya, seperti itu. Dan siapa sih yang tidak merasa bangga ketika kita didekati oleh lembaga-lembaga yang secara bahasa ininya mungkin termasuk ke dalam kategori riba gitu kan, seperti itu. Saya juga awalnya tidak begitu tahu apakah ini masuknya riba atau bukan, tetapi awalnya kita merasa keren juga gitu ya, orang lain lagi sulit untuk mendapatkan bantuan pinjaman dalam posisi pandemi, kok perusahaan kita justru didekati dan justru istilahnya diberikan tawaran pinjaman yang luar biasa. Nah, dengan semangat ingin memajukan perusahaan, dengan semangat ingin menambah penghasilan, income dan lain-lain, dan juga ingin lebih banyak memberdayakan komunitas lingkungan sekitar, maka pada saat itu saya mengambil untuk oke, siap, saya mau deh gitu kan istilahnya untuk dapat pinjaman modal, pinjaman tambahan modal untuk mengembangkan usaha saya di bidang tersebut. Namun ternyata yang saya rasakan sejak 2 tahun ini setelah saya menjalankan bisnis ini dengan penyertaan dari dana yang lembaga keuangan yang dalam tanda kutip mengandung riba, di situ kok saya merasakan banyak sekali permasalahan. Biasanya itu tidak pernah ada masalah ini dan itu, tidak pernah ada masalah berarti lah seperti itu. Tapi kok rasanya kok semakin galau gitu ya, terus juga tagihan-tagihan banyak macet gitu kan, seperti itu. Terus juga kadang-kadang ada masalah-masalah lain yang kadang-kadang di luar dari nalar kita gitu. Dari situ saya kadang merasa, loh kenapa ya? Ini apakah ada ketidakberkahan dalam bisnis saya, ataukah langkah saya yang salah, atau seperti apa gitu. Dan setiap saat saya merasakan ada ketidaktenangan ketika saya bangun itu selalu pakai alarm tanggal gitu ya, artinya oh tanggal segini harus bayar ini, oh tanggal segini harus bayar ini. Padahal yang sebelumnya saya tidak pernah mengenal yang namanya hutang atau apa gitu, seperti itu. Karena saya merasakan subhanallah, alhamdulillah diberikan kelancaran rezeki oleh Allah gitu lewat usaha saya ini sebelumnya gitu. Namun kenapa setelah kenal dekat dengan yang namanya riba, kok menjadi rasanya apapun dipersulit, dan hal ibadah saya juga rasanya kok agak berkurang gitu, karena saya kurang konsentrasi, saya merasa kok jadi begini ya gitu. Jadi rasanya tidak ada ketenangan lah istilahnya gitu dalam hidup gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba, meskipun utang saya tidak terlalu besar seperti apa yang saya lihat di di YouTube-nya MTR punya gitu kan, sampai wah ratusan miliar apa segala macam gitu, seperti itu. Tapi saya berpikir begini, dari ratusan miliar saja itu bisa selesai hanya dengan dalam waktu tidak sampai 1 tahun gitu kan, seperti itu. Jadi saya merasa, wah ini sepertinya ilmu yang perlu gitu untuk saya pelajari gitu, karena memang saya juga punya sebuah komunitas positif yang memang di situ saya juga selalu diminta untuk memberikan istilahnya advice-nya, masukannya, bagaimana untuk sukses itu berhasil, sukses itu bisa dicapai dalam waktu cepat gitu. Bagaimana perempuan juga bisa berdaya sebagai wanita, tetapi
di rumah sebagai ibu yang bisa mengurus keluarga juga, tapi juga eksis di dalam dunia usaha gitu, seperti itu. Nah, kegalauan ini yang saya rasakan, pada akhirnya saya ngerasa, wah nggak layak ini, kalau seperti ini terus saya harus cepat merubah hidup saya nggak bisa begini terus hidup dalam kegalauan gitu, seperti itu, saya harus betul-betul hijrah. Subhanallah, di situ saya menemukan di YouTube ya, itu ada komunitas MTR. Saya sebetulnya hanya mencari ribanya itu aja sih sebetulnya. Karena saya belum banyak tahu tentang apa sih riba itu, apa aja gitu yang masuk ke dalam riba gitu. Akhirnya di situ saya mencoba kasih kata kunci aja riba, ternyata keluar itu gitu, MTR, masyarakat tanpa riba gitu. Nah, dari situ saya coba, akhirnya saya subscribe gitu kan, jadi setiap ada notifikasi dari MTR punya komunitas gitu ya, apapun perkembangannya saya pasti selalu ikut gitu. Oh seperti ini, oh seperti ini gitu. Bahkan saya mencoba mencari dulu, katanya ada buku merah gitu. Dari buku merah itu, saya sejujurnya saya mencari buku merah itu di Google, akhirnya katanya nyampe di Sun bukunya. Tapi karena saya banyak disibukkan dengan hal-hal yang saya rasa kok ini banyak hal-hal yang tidak penting gitu ya, akhirnya saya kerjakan gitu selama ini. Itu buku merah pun sampai saya datang ke sini saat ini belum pernah saya baca sama sekali. Itu betul, dan saya mencoba menghubungi ke adminnya MTR, ada yang menghubungi, nah kemudian saya dihubungi untuk mengikuti acara Ultimate Business Leadership. Ya kadarullah, sebetulnya saya melihat dari beberapa YouTube itu ada beberapa tahapan training ya, pelatihan yang dilakukan oleh komunitas ini gitu. Jadi ada yang namanya TBE, katanya basicnya ya, bagaimana hubungan kita hablum minallah gitu kan, istilahnya kayak gitu. Kemudian juga apa itu namanya PBTR gitu, saya juga belum tahu tentang itu, tapi katanya PBTR itu lebih kepada hablum minannasnya gitu kan, seperti itu. Nah kemudian ini event yang sekarang, justru saya kok tiba-tiba diundangnya ke acara Ultimate Business Leadership gitu. Meskipun dalam posisi akhir tahun seperti ini, saya sedang dalam kegiatan yang cukup padat gitu kan, akhir tahun. Namun dengan semangat hijrah, dengan semangat saya ingin memperbaiki usaha saya ingin memperbaiki hidup saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Katanya bonusnya itu baru itu mudah lah. Makanya ketika kita fokus kepada akhirat gitu, insya Allah dunia akan mengikuti gitu. Jadi saya yakin Allah lah penolong saya melalui komunitas ini. Dan alhamdulillah ini adalah hari terakhir saya mengikuti training di Bogor ini ya, di komunitas masyarakat tanpa riba ini. Subhanallah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, luar biasa. Bagaimana menjadi leader yang hebat, bagaimana menjadi leader yang tangguh, bagaimana menjadi leader yang amanah, yang istiqomah, dan tetap berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Itu yang paling saya berkesan dan menjadi clue gitu. Dan di sini banyak sekali energi-energi positif yang membangun dan membuat saya menjadi semakin kuat. Jadi ketika saya ke sini, semua welcome, semua merasa menerima kita gitu. Sementara ketika saya di rumah, saya sendiri, meskipun kita perusahaan itu tidak terlalu besar gitu ya, kalau dalam konteks hutang itu nggak terlalu besar gitu. Akan tetapi itu karena saya tidak terbiasa gitu awalnya dengan utang seperti ini gitu, jadi itu sangat-sangat mengganggu. Tapi ketika kita bergaul dan bergabung dengan komunitas ini, ternyata saya belum apa-apa dibandingkan mereka gitu. Akan tetapi ternyata di Business Ultimate Leadership ini adalah orang-orang yang justru sudah melewati fase-fase training yang dilakukan oleh MTR gitu. Jadi ada yang TBE-nya sudah ikut, urusan hablum minallahnya sudah, hablum minannasnya sudah, ke lembaga keuangan seperti apa itu sudah. Dan ketika ngobrol di sini banyak yang sudah selesai gitu dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi kegalauan di dalam hati para pengusaha semua gitu. Dan di sini begitu indahnya karena di sini ada suaminya, ada istrinya gitu. Jadi dibuat satu frekuensi yang sama antara suami dan istri agar penyelesaian ini betul-betul diridhoi oleh Allah.
Apalagi kita sebagai seorang wanita biasanya kan apapun yang dilakukan itu harus ridho dari suami, katanya begitu ya. Jadi ridho Allah adalah ridho suami adalah ridho Allah gitu, seperti itu. Jadi betul-betul energi positif yang membangun, dan saya merasa nyaman meskipun saya baru 3 hari kenal dengan ibu-ibu semua, ibunya gitu ya, dengan bapak-bapaknya, tapi luar biasa. Saya sih datang sendiri kali ini, namun rasanya saya diterima sebagai keluarga dan itu hangat sekali, dan saya merasa sekarang saya punya saudara gitu kan, di daerah mana, dan ini ternyata seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah, karena rezeki itu tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa teman, sahabat. Kita saling mendoakan, itu adalah rezeki yang luar biasa. Dan saya ingin ketika kita mati, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, itu ketika kita sudah diminta pertanggungjawaban, mungkin teman-teman yang sudah soleh-soleha di sini akan mencari saya gitu kan, mana Teh Jenny gitu kan, kayak gitu, dan bisa mengajak saya kembali ke jalan yang lurus. Insya Allah, mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia, yuk kita gerakan kehidupan berbisnis, karena bisnis tanpa riba bisa kok, bisa insya Allah. Karena saya juga sudah menerapkan itu sebetulnya jauh-jauh sebelum saya mengenal lembaga perbankan. Namun karena mungkin kesalahan, karena mungkin banyak godaan dengan niatan ingin semakin besar gitu, kayak gitu, tapi ternyata itu adalah langkah yang salah. Semakin kita umat muslim itu kaya raya, insya Allah akan semakin banyak, semakin besar dana umat yang bisa kita berikan kepada masyarakat Indonesia di sekitar kita yang tidak mampu. Insya Allah dengan semangat saling membantu, saling mendoakan, saling membangun dengan jalan hijrah, dengan jalan kebaikan, dengan jalan yang benar, karena dunia ini hanya sementara. Sementara bagaimana caranya agar hidup kita betul-betul diridhoi, dirahmati oleh Allah, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu mungkin impiannya, itu mungkin cita-citanya, mudah-mudahan bisa terlaksana, tercapai, dan Allah menulis, mencatat semua langkah kita. Dan saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, para masyarakat Indonesia yang pernah berhubungan dengan riba atau belum pernah, atau yang tidak punya hutang sama sekali atau punya hutang, pokoknya artinya di masa MTR ini adalah tidak hanya orang yang memiliki utang. Jadi artinya orang yang sudah lunas, orang yang tidak pernah bersentuhan atau apapun itu pasti akan memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Halo para pengusaha Indonesia, para leader Indonesia, komunitas apapun yang ada di Indonesia, dan masyarakat yang pastinya semuanya juga adalah seorang leader. Yuk kita ikut dalam kegiatan Ultimate Business Leadership yang diselenggarakan oleh Masyarakat Tanpa Riba, karena selama 3 hari berturut-turut ini betul-betul full dan betul-betul amazing, luar biasa. Ini adalah sebuah proses empowering, sebuah proses memberdayakan manusia, memberdayakan para leader untuk menjadi leader yang semakin hebat. Karena di sini kita diajarkan bagaimana menjadi seorang leader yang menginspirasi, bagaimana strategi menjadi seorang leader, kemudian bagaimana tugas-tugas seorang leader, dan kemudian juga leader itu harus seperti apa sih langkah-langkahnya yang sesuai dengan syariat ajaran Islam, apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian juga di sini juga kita itu dilatih bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa menjadi leader yang betul-betul dihargai dan betul-betul menjadi leader yang dicintai dan diinginkan, dibutuhkan kehadirannya oleh para timnya atau para karyawannya. Jadi di sini diajarkan dari juga banyak pengalaman dari para pengusaha-pengusaha sukses yang ada di komunitas ini, subhanallah. Jadi artinya kita ini betul-betul membangun sebuah peradaban, sebuah culture, sebuah proses bagaimana lifelong learning itu betul-betul bisa terwujud. Bagaimana menjadi manusia pembelajar itu bisa terjadi baik dalam komunitas di perusahaan, di komunitas masyarakat maupun di
perusahaan. Jadi betul-betul ini adalah sebuah proses apa yang empowering ya, pemberdayaan yang betul-betul menyenangkan. Jadi berapa hari itu nggak kerasa, kok tiba-tiba sekarang udah hari akhir gitu kan gitu. Meskipun di awal ini acara apa gitu, saya pun agak-agak bingung gitu kan gitu. Dan rata-rata kadang-kadang juga pasti di luar sana banyak juga kan yang berpikir bahwa ini komunitas apa, aduh bahaya nggak ya gitu kan, takut-takut aliran apa gitu. Nah ternyata enggak. Ketika di sini betul-betul juga dengan coach-coach yang sangat luar biasa, menginspirasi, dan juga banyak pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman dari banyak orang yang terlibat di sini. Semua juga kekeluargaan, menyenangkan lah pokoknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin maju, ingin betul-betul semakin berkembang, semakin luar biasa, dan usahanya itu tidak hanya stuck di sini saja, ketika kita sudah tidak ada usaha, kita tidak ada yang melanjutkan, itu jangan sampai terjadi. Jadi dan bagaimana kita harus menyelamatkan bumi ini dari apapun kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dan tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang memang tidak bertanggung jawab. Mari kita selamatkan dunia dan masa depan anak bangsa. Bagaimana ibu-ibu juga mungkin menjadi leader di dalam keluarganya, bagaimana memimpin dalam rumah tangga, para bapak-bapak juga, itu semua luar biasa. Di sini yang pasti ilmu leadership yang holistik, integratif, dan menyenangkan. Pastinya semua yang ada di sini akan bermanfaat bagi kemajuan dan kesuksesan Bapak dan Ibu semua yang ada di luar sana yang belum bergabung. Ayo kita ikut bergabung dengan komunitas positif ini, dan setelah pulang dari sini pasti kita akan segera merindukan lagi kapan lagi ya ada acara seperti ini, karena Ultimate Business Leadership ini yang saya tahu itu hanya 3 tahun sekali katanya gitu kan. Nah saya subhanallah, sebetulnya saya event-event yang lain saya belum pernah ikut, tapi ternyata tiba-tiba saya diajak, dikasih informasi tentang ini. Wah, saya pikir ya kenapa tidak gitu kan. Bismillah, saya mencoba untuk ikut dalam aktivitas ini, dan akhirnya kita menjadi komunitas yang saling support dan kita jadi banyak saudara. Itulah mungkin ya yang paling penting, tetapi juga artinya kita itu betul-betul ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan kita. Jadi bagaimana kita diberikan ilmu-ilmu, bagaimana berpikir, ayo kita belajar tentang ini. Jadi menginspirasi lah semuanya. Tapi juga otak kanan kita juga tidak dibiarkan menjadi beku dan kaku gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini have fun, tapi juga ilmunya menyenangkan. Oke ya, ikut ya semuanya ya dalam acara Ultimate Business Leadership. Karena itu 3 tahun sekali, jadi ikut dulu yang basic-basicnya. Yo nanti kita bareng sama aku ya. Karena saya juga sejujurnya saya juga belum pernah ikut yang lain-lainnya. Tapi ya saya merasa sudah menjadi keluarga dari masyarakat tanpa riba. Insya Allah mudah-mudahan niat kita yang baik dicatat oleh Allah, dan segala kebaikan akan menjadi pahala yang berlipat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, saya tunggu di komunitas masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.